السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته وجميع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أهل البدرين ومهاجرين خندق تابوك وعلي المعلى سبيك والبقي وثم إلى صاحب الكتاب المصبور يا شيخ محمد بن أبو بكر صاحب الكتاب ثم إلى سادتنا مربي روحنا بلا جهل حضرة الشيخ وشريف جنة المجموع جنة عبدنا ويانا جاء تشافي الزيم والمكرم والطعام والصابين والهدى المعشوقين المسارين وترى أفرادك ومسلم ومسلم الله وشمع المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ثم برونا من مشاهد الجمع وسنة جاكرت أن جميل أولياء إلا في الأرض أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يتوسانا وإياهم بالرحمة والمغفرة راحمون بأسرارهم وأنوارهم وضيهم ورحمتهم لما بحياتهم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن أبي ناصر الواسطي قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أعرابيا آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-6 dari Abi Nasr Al-Wasiti. Qala berkata ia sami'tu Aba Raja'il Ataridi, aku mendengar riwayat dari Aba Raja' Al-Ataridi yuhdithu an Abi Bakrin Siddiq, yang ia menceritakan sebuah riwayat yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mudah-mudahan meridai Allah kepadanya. Anna a'rabiyan ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah datang A'rab ini artinya orang Arab pedalaman. Jadi kalau dalam redaksi bahasa Arab itu ada Arabiyun, ada A'rabiyun. Kalau Arabiyun itu orang Arab yang sudah ke kota-kotaan. Tapi kalau A'rab itu orang Arab pedalaman. Ini bedanya nih. Ana A'rabiyan ata ilan nabi, faqala berkata ia, balaghni anka innaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ilas salati kaffaratun lima bainahunna liman ijtanabal kabair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am summa zada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kaffaratun. Dia berkata, orang Arab Badui tadi telah sampai berita anka kepadaku dari engkau, innaka taqulu, bahwasanya berkata engkau. Ini orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, telah sampai satu hadis kepada kami,
engkau berkata bahwa apa? Al-jum'atu ilal jum'ati wa minas salati ilas salati, dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat, kafaratun lima bainahunna, akan dapat merontokkan dosa di antara keduanya, di antara dua waktu tersebut. Limanijtanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dirinya daripada dosa-dosa besar. Jadi hadirin sekalian, ini tentang orang Arab Baduy bertanya satu riwayat hadis. Ya, ini enaknya kalau masih di zaman Nabi begitu. Ya. Bahwa dia datang kepada Nabi, dia bertanya, telah sampai satu riwayat, apakah betul? Itu maksudnya. Engkau pernah berkata, ya, di antara Jumat ke Jumat, wa minas salati ilas salati kafaratun lima bainahunna limanijtanabal kabair. Apakah betul dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat akan menjadi kafarah, perontok dosa? Dosa kita rontok, ya. Limanijtanabal kabair, kalau dia menghindarkan dirinya dari dosa besar. Jadi Bapak Ibu, ya, ini orang Baduy ingin meyakinkan satu riwayat hadis. Kemudian Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Ya. Summa zada, kemudian Nabi menambahkan, faqala, ya, al-ghuslu yaumal jum'ati kafarah. Mandi Jumat atau mandi di hari Jumat, ini mandi sunnah Jumat ini, kafaratun, juga menjadi perontok dosa. Ya. Nah, ini hadis ini orang Arab Baduy ini ingin menekankan apakah betul riwayat ini datang dari engkau. Ya, karena kan hadis bisa saja bukan dari Nabi datangnya, ya. Itu dikhawatirkan sehingga orang Arab Baduy mengecek. Nah, ini mahmul dari hadis ini, Bapak Ibu, bahwa beruntungnya orang mukmin, orang muslim yang menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan sempurna. Beruntung, ya. Karena di antara selak-selak waktu antara sholat satu dengan yang lainnya, antara hari Jumat ke Jumat yang lainnya, itu akan merontokkan dosa-dosanya. Nah, di sini ulama mengatakan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi kalau dosa besar enggak, maka setiap ada kafarah atau yughfaru dalam hadis diampuni dari sebuah amalan, itu menurut ulama-ulama pensarah hadis adalah dosa-dosa kecil saja, dosa besar tidak. Gitu ya. Jadi perlu diperjelas juga nih. Tapi kan tidak ada dosa kecil kalau bertumpuk, maka dosa itu menjadi besar. Nah, kemudian begitu juga dosa yang kecil kalau dirontokkan terus-menerus, maka akan menjadi habis. Ya. Ini pentingnya ibadah sholat, Bapak Ibu. Ya. Maka kita harus menjaga. Makanya orang yang tidak sholat dalam hidupnya akan menjadi beban dosa-dosanya dalam dirinya, membebani terus, sehingga dosa itu akan menyebabkan dia terbeban terus-menerus. Walaupun mungkin rezekinya banyak di dunia atau ekonominya mapan, tapi karena meninggalkan sholat, maka terus-menerus dosa itu akan membebani pundaknya dan alam fikirnya. Ini ruginya orang yang meninggalkan sholat. Maka kata Nabi, al-mu'minu bainal hasanatain, orang mukmin, ada riwayat lain, al-muslimu bainal hasanatain, orang muslim itu selalu di antara dua kebaikan. Ya, maksudnya di antara dua kebaikan itu apa? Ya, dari satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain. Ini dari sholat subuh, nanti kita sholat zuhur, habis sholat zuhur kita sholat asar,
itu bainal hasanatin, selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Selama dia mengerjakan sholat itu pula, maka akan rontok pula dosa-dosanya. Nah, itu maksudnya. Sallu ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, ya. Orang tuh kalau tidak sholat, ya, 5 waktu, maka dia akan banyak masalah. Sholat itu fitrahnya orang mukmin. Catat ini. Sholat itu fitrahnya orang mukmin. Ketika dia meninggalkan sholat, maka hilanglah fitrah. Disitulah mulai bencana kehidupan orang mukmin. Sebagaimana fitrahnya ikan-ikan di lautan, itu fitrah buat mereka. Sebagaimana fitrahnya burung-burung di udara, di alam bebas, itu fitrahnya mereka. Sedangkan fitrahnya orang mukmin adalah sholat 5 waktu dan tepat waktu. Itu fitrah buat kita. Tatkala kita meninggalkan fitrahnya, maka disitulah mulai menjadi masalah buat kita. Betul gak? Bu, kalau ikan ada di lautan, fitrah ikan memang ada di lautan atau di sungai, senang dia dan dia akan hidup bahagia di situ. Sebagaimana orang mukmin fitrahnya adalah sholat. Selama dia sholat, maka dia akan bahagia di situ di alam dunia. Coba bayangkan, ketika ikan itu dipancing, kemudian ditariklah ikan itu ke daratan. Disitulah mulai awal masalah besar bagi sebuah ikan. Awal derita yang besar bagi sebuah ikan. Seekor ikan itu kalau dipancing, itulah ketika dia ditarik ke darat, itulah menjadi asal masalah. Begitu juga orang muslim, ketika dia meninggalkan sholat, di situ mulai masalah buat dia, akan bermunculan masalah-masalah. Paham nggak maksudnya? Begitu juga burung itu fitrahnya di alam bebas, tapi ketika dia ditangkap, ditaruh di dalam sarang, disitulah mulai penderitaan akan dia alami. Maka seorang mukmin, orang muslim, muslimah, ketika dia meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat tepat waktu berjamaah, mulai dia meninggalkan fitrahnya, disitulah dia akan bermunculan masalah-masalah baru. Paham sampai di sini? Maka dikatakan aslu kulli khati'atin tarkus sholah. Asal dari sebuah kesalahan-kesalahan dalam hidup itu adalah ninggalin sholat. Meninggalkan sholat. Itu fitrah kita itu. Jangan kita hilangkan identitas fitrah kita. Saat kita tinggalkan, disitulah mulai akan bermunculan problem dalam kehidupan kita. Ya. Selama kita sholat, pertolongan Allah tidak akan pernah putus-putus. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan datangkanlah pertolongan Allah dengan banyak sabar dan sholat. 2 kuncinya tuh kalau pengen dapat banyak pertolongan Allah. Banyakin sabar, banyakin sholat. Apapun ujian kita di alam dunia, 2 kunci itu ingin mendatangkan pertolongan Allah. Banyakin sabar, banyakin sholat. Nabi juga begitu. Dalam riwayat, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu kalau ada masalah menimpa kepada dia satu perkara, diuji perkara yang mungkin berat ataupun ringan, Nabi sholat. Nabi menjawabnya dengan sholat. Jadi sholat itu memang pertolongan Allah. Jadi begitu jamaah ya. Maka di sini dikatakan sebagai kafarah. Liman ijtanaba al-kabaira. Jadi bagi orang yang menjauhkan dosa besar. Kalau dosa besar nggak bisa. Nabi mengatakan, apakah betul engkau berkata begitu? Naam, ya. Tsumma zada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafara. Mandi di hari Jumat. Ini penting bagi orang yang menyepelekan mandi Jumat. Kadang-kadang lupa dia dari
dari tuntutan sunnah. Mandi Jumat mandi aja, nggak niat. Ada tuntutannya, ada tuntunannya. Mandi Jumat itu harus diniatkan. Pakai niat mandi sunnah Jumat agar supaya memperoleh pahala mandi sunnah Jumat, dan mandinya juga dapat merontokkan dosa. Tapi kalau mandinya nggak pakai niat, berarti dia mandi adatan, mandi kebiasaannya saja tanpa merontokkan dosa-dosanya. Nah itulah makanya bedanya. Kalau kita mandi hari Jumat kita niat, nawaitul ghusla, saya niat mandi ya sunnatal jum'ati lillahi ta'ala, niat mandi sunnah Jumat. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah Gusti saya niat mandi sunnah Jumat. Nah, baru itu akan menjadi kafaroh mandinya. Ini kan kadang-kadang kita mandi aja nggak ingat hari Jumat, padahal tahu hari Jumat tapi nggak niat mandi sunnah Jumat. Itu nggak dapat pahala sunnah Jumat, karena setiap ibadah itu diawali dari niat. Kalau ada niat ada pahalanya, tanpa niat dianggap amal ibadah biasa saja oleh Allah. Ya, makanya dikatakan innamal a'malu bin niat. Hanya saja setiap amal itu tergantung pada apa? Niatnya. Sallu ala Muhammad. Ya, ini. Kemudian wal masyu ilal jum'ati kafaratun. Begitu juga jalan menuju ke masjid di hari Jumat, kafarah. Itu ada apa? Ada perontok dosanya. Ini bagi bapak-bapak nih di hari Jumat. Makanya sunnah apa tuh? Kalau hari Jumat mengambil jalan apa? Yang lebih jauh dari yang lebih dekat. Dan berjalan kaki. Nabi mencontohkannya berjalan kaki. Dalam riwayat Nabi itu kalau jalan, kalau apa? Kalau sholat berjalan kaki. Ada sahabat yang berjalan kaki, rumahnya jaraknya jauh, dia punya khimar. Ditanya oleh sahabat, mengapa kau tidak menggunakan khimarmu? Dia jawab, ya, saya ingin dosaku lebih banyak lagi berguguran. Ya. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan Nabi membenarkan sahabat tersebut. Ya. Dan memang ini langkah kaki menuju ke masjid ini, terutama di hari Jumat, ya, ini luar biasa. Ya. Likulli harokatin ibadah, tiap gerak kakinya itu dihitung ibadah. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, dalam satu gerakannya itu ada ampunan, dalam gerakan langkah kaki yang lainnya ada darajat. Tuh, ada ampunan, ada derajat. Itu kata Nabi. Jadi kalau kita menuju ke masjid nih, subuh jalan kaki, sunnah kita apa? Kita memendekkan langkah kaki kita, jangan panjang-panjang, agar supaya lebih banyak langkahnya, lebih banyak ampunannya. Itu sunnah. Bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat, ya, kalau sholat Id itu Nabi Muhammad enggak lewat jalan yang sudah dia lewati. Dia lewat sini, nanti pulangnya dia cari jalan lain, agar supaya gerak langkah kakinya itu terhitung lebih banyak. Sallu ala Muhammad. Ini juga hadis ini menggambarkan, ya, tentang keutamaan hari Jumat. Ya. Wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanatan. Dan setiap langkah kakinya ka'amali isrina sanatan, sebagaimana dia beramal saleh sebanyak 20 tahun. Nah ini khusus di hari Jumat. Kalau di sholat biasa tadi, selain dapat pahala ampunan, langkah kaki yang pertama, langkah kaki yang kedua ada derajat. Ini kalau di hari Jumat ditambah lagi, kata Nabi, ka'amali isrina sanatan, sebagaimana dia beramal 20 tahun. Apa tuh? Dia beramal soleh selama 20 tahun. Ya Allah. Ya. Makanya bapak-bapak nih kalau Jumat
Jangan malas-malesan. Di situ ada keutamaan yang banyak. Ada keutamaan yang banyak. Datang awal waktu, ya. Usahakan awal waktu, ya. Karena di dalam Jumat ini ada maratib, ada tingkatan-tingkatan. Yang datang awal itu maka dia akan memperoleh seperti unta, ya. Kemudian di baris kedua seperti kambing, ya. Syatun, ya. Dia dapat pahala seperti domba. Terus semakin mengecil, maka Jumatan itu awal-awal, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang datangnya pas azan, dia nyelag-nyelag ke depan, terus dia dapat di baris depan? Oh, dia nggak dapat itu yang begitu, nggak dapat pahala unta walaupun dia ada di posisi depan. Beda dengan khotib. Khotib Jumat ini kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, ya kalau mau itba kepada Nabi, dia datangnya belakang-belakangan, jangan awal-awalan. Karena kalau datang awalan, dia percuma, dia nggak dapat pahala tabkir. Berpagi-pagi dalam subuh itu dia nggak dapat pahala tabkir. Ya. Justru kalau mau ikut Nabi, datangnya tetap awal, tapi masuk ke masjidnya itu pas sudah menjelang azan atau ketika khotib sebentar lagi naik ke mimbar. Itu sunnahnya. Ya, untuk menjaga-jaga agar tidak telat mengambil kesunahan itba, ya, mengikut Nabi, karena Nabi begitu. Ini kadang-kadang pengurus masjid kalau khotib telat dikritik, ya. Kok datangnya mepet-mepet, nah, dia nggak tahu. Inilah keutamaan orang ibadah dengan ilmu. Jadi at-tabkir itu berlaku hanya untuk selain khotib, berpagi-pagi, karena ada pahala tadi. Imam, khatib, kalau dia datang pagi-pagi pun dia nggak dikasih pahala itu. Dia datang belakangan telat juga udah dapat pahala tabkir. Begitu dalam fikih. Jadi enaknya jadi khatib begitu. Datangnya belakangan telat, dia sudah memperoleh pahala ganjaran seperti orang yang berada di barisan depan pagi-pagi, awal-awal. Shallu ala Muhammad. Ini barangkali ada jamaah kita yang jadi khotib di sini. Ini agar mengetahui juga ini kesunahan-kesunahan dan tuntunan Nabi. Saya pernah juga ngalami begitu. Ya, di kampung saya, karena saya selalu di rumah tuh saya istighfar, sholawat. Ya, nanti begitu sudah pengumuman saya baru datang. Saya dikritik, Ustadz nih suka bikin cemas kita katanya. Oh, kenapa saya bilang? Ya Ustadz, kadang-kadang pengumuman baru nongol. Saya bilang ya, enggak diajarin di sini fikih. Ya karena ada kiai yang ngajar fikih, saya ngajar yang lain. Ya, karena dia lebih dulu tinggal pulang dari pesantrennya. Ya nggak tahu katanya. Ya harusnya dikasih tahu. Kecuali kalau saya sudah konfirmasi tidak hadir. Selama saya tidak membatalkan dan sudah dikonfirmasi saya siap, nggak usah khawatir. Ya, saya bertanggung jawab penuh terhadap ibadah ini. Ya, gitu. Ya. Jadi begitu saja. Enak kali katanya jadi. Enak banget jadi khotib ya. Nggak datang pagi dapat pahala tabkir, dapat pahala unta dari mengungguli daripada jamaah sholat Jumat. Nah ini. Nah, makanya hari Jumat ini memang istimewa Bapak Ibu. Maka perbanyak ibadah di hari Jumat karena ganjarannya luar biasa. Dikatakan dia sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai tuannya hari-hari. Bahkan dikatakan wa huwa a'dhamu min yaumin nahari wa yaumil fitri. Itu dikatakan hari Jumat itu a'dhamu min yaumin nahari wa yaumil fitri. Lebih agung daripada hari nahar dan hari Idul Fitri. Itu hari Jumat. Ya. Nah, ini dinukil oleh Imam Syafi'i, riwayat dari hadis. Ya. Makanya kita kalau hari Jumat ini usahakan jangan melakukan perkara dosa lah. Ya. Atau kita berleyeh-leyeh, bersantai-santai di hari Jumat. Karena di hari Jumat ini ada keutamaan yang sangat besar.
Bahkan dikatakan ada 5 keutamaan daripada hari-hari Jumat. Yang pertama, hari raya Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Awal manusia di muka bumi ini diciptakan hari Jumat, ya. Khuliqa Adam fi yaumil Jum'ah. Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Nah, ini memang istimewa karena hari manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian summa tuwaffa yaumal Jum'ah. Kemudian dia juga wafat pada hari Jumat. Ya. Itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga pun hari Jumat. Kemudian yang ketiga, doa-doa dikabulkan lebih banyak ya di hari Jumat. Kemudian malaikat-malaikat itu bertaburan, ya, tidak seperti hari-hari biasa. Bertaburan para malaikatnya Allah turun dari langit, ya, mendekat kepada manusia yang beramal soleh di hari Jumat. Biasanya kan di hari-hari biasa, di momen-momen tertentu saja seperti majelis taklim begini, malaikat baru datang. Tapi kalau di hari Jumat bertaburan dia, di mana-mana bertabur. Kemudian yang kelima, ya, hari kiamat itu menurut riwayat yang ashah, yang mu'tamad, terjadi pada hari Jumat. Jadi sakral nih hari Jumat. Bahkan sampai saking bedanya hari Jumat dengan hari lain, matahari di hari Jumat itu beda dengan matahari di hari lain. Kata para ulama, tala'atis syamsu, telah munculnya matahari fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, afdalu, lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Nah, ini keutamaan hari Jumat. Jadi mataharinya saja beda, cahayanya aja beda kalau di hari Jumat. Itu ada keberkahan. Maka kalau mau berjemur, boleh di hari Jumat tuh. Jemur pagi itu selain kita dapat vitamin seperti yang dikatakan oleh dokter tentang kesehatan sinar matahari, kita mendapatkan keberkahan karena matahari, cahaya di hari Jumatnya itu lebih afdol dan lebih utama. Banyaklah yang menggambarkan tentang hari Jumat. Kemudian orang yang mati di hari Jumat, ya, man mata ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah, ya, tidaklah seorang muslim mati ia di hari Jumat atau di malam Jumat illa waqahullahu min fitnatil qabri, dia akan dihindarkan dari fitnah kubur. Ya. Fitnah sama siksa itu beda. Fitnah kubur itu apa? Ya, ada ulama hadis yang mensarai ini, tidak ditanya oleh malaikat. Ya, ini syarah hadisnya. Ada yang mengatakan dia tidak memperoleh celaan-celaan manusia selama di kuburnya. Orang dibikin lupa dari dosa-dosanya. Kan orang bisa dapat fitnah. Jangankan di dunia, di kubur masih kena fitnah. Dia sudah mati, tapi orang nyebutin terus kejelekannya. Dulu nih kalau ada si fulan, dia suka ngangkatin jemuran orang nih. Itu fitnah kubur juga. Jadi ditambah lagi siksanya karena orang yang di muka bumi ini menyebut-nyebut daripada apa? Dosa-dosanya. Ya, maka kita apa? Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ya kita wafat di hari Jumat. Rawa hadzal haditsa Abu Bakrin As-Siddiq, ya, telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyati, dan disebutkan bahwa Abu Bakar ini termasuk orang yang tajir, orang yang kaya, ya, di zaman jahili. Ini lagi jelasin siapa sih Abu Bakar. Kenal nggak sama Abu Bakar, Bu? Bapak-bapak kenal Abu Bakar? Ada yang tahu nama asli Abu Bakar itu siapa? Di antara sahabat yang istimewa
namanya itu tidak disebut, disembunyikan sama sekali beserta orang tuanya karena saking istimewanya, itu hanya Abu Bakar. Kalau yang lain mendapat gelar, yaitu masih ada yang disebutkan nama bapaknya ya. Tapi kalau Abu Bakar sama sekali dirinya nggak disebut ya namanya, dan bapaknya juga nggak disebut, Abu Bakar. Kenapa nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah, itu nama asli Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu gelar kemuliaan yang disematkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Abu artinya bapak, Bikr itu artinya perawan. Karena memang nggak ada sahabat-sahabat lain yang mendapatkan keistimewaan dari Allah kecuali Abu Bakar. Kenapa? Putri perawannya, putri tercintanya dipersunting oleh Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar. Siapa? Siti Aisyah, sehingga dia dijuluki Abu Bakar. Abu Bakar, Bikrun, ya. Perawan. Bakar juga perawan. Jadi bapaknya perawan. Itu menunjukkan kemuliaannya. Orang Arab tuh suka begitu. Yang disebut gelarnya lebih membanggakan karena itu kemuliaan yang melekat pada dirinya. Karena sahabat lain nggak punya derajat itu, kedekatannya kepada Rasulullah. Ya. Wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'yan fis-sami. Ya. Bahwasanya ia bermimpi satu mimpi saat bertidur fis-Syam, di negeri Syam, fara'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hujrihi. Bahwasanya matahari dan rembulan itu yakunani fi hujrihi, berada di pangkuannya. Dia mimpi. Ini bukti bahwa dia termasuk orang yang dimuliakan Allah. Dia bermimpi matahari dan rembulan ada di pangkuannya. Fa akhadhahuma biyadihi wa dhammahuma. Kemudian dia mengambil dari matahari itu dengan tangannya, memeluk ya. Wa dhammahuma, kemudian apa? Dia merangkulnya ya. Ila sadrihi wala bisa alaihima ridaahu, dan dipeluk, kemudian dipakaikan rembulan dan matahari itu rida, surban, dipakaikan surban. Dalam mimpi ya, namanya juga mimpi kan. Tapi mimpinya sahabat Abu Bakar ini luar biasa. Isyarah annahu min ahlil khair, annahu min ahlil jannah. Itu merupakan isyarah bahwa Abu Bakar termasuk orang mulia. Sallu ala Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian bapaknya nggak disebut juga. Mestinya Abu Bakrin ibni Abi Kuhafah, harusnya kan begitu. Seperti Utsman ibni Affan, Ali ibni Abi Thalib, semuanya bapaknya diajak. Orang Arab tuh memang begitu. Keturunannya itu nggak ada yang ditinggal kalau orang Arab. Kalau kita ini makanya persaudaraan lemah karena banyak orang yang nggak kenal pada saudaranya. Kalau orang Arab itu nama itu sampai 3 dibawa. Nama dirinya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, 4. Kalau kita baca, iya di Arab tuh begitu. Kalau kita baca Maulid wa ba'du itu Nabi Muhammad bahkan sampai kepada apa? Nabi Adam itu. Bin Qusay, bin Kinanah, bin Kilab, itu kan hanya sebagian kecil, dijaga. Orang Arab tuh menjaga nasab tuh kuat. Bahkan bukan hanya namanya, orang Arab binatang saja diberi nama, diberi tanda, saking ikhtiyat, hati-hatinya agar supaya tidak lengah dalam mengeluarkan zakat. Ada bintu labun ya. Ada do'en tuh, ontak kambing itu dikasih nama, yang 2 tahun, yang udah kupak itu ada namanya, agar mereka tidak lupa mengeluarkan zakat. Oh ini yang sudah 2 tahun jumlahnya sekian, jadi nggak lupa. Itu orang Arab hebat, jadi menjaga nasab, disebutkan nama bapaknya dan kakeknya itu. Nah, kita ini
sama sepupu aja kadang-kadang nggak kenal. Kenapa? Kita nggak menyandang nama orang tua kita. Ya, bener nggak Pak? Sama kakeknya dipanggil abang. Ya, ada pernah kejadian ya, di kampung saya, bocah itu dimarah-marahin ya karena kakeknya dipanggil apa? Sepupu kakeknya dipanggil abang. Bang, nanti abang gitu, marah ini kakeknya. Kakekmu itu adik saya katanya. Panggilnya abang. Nah, ini makanya kita suruh kenalin jalur nasab darah kita itu penting, sebagaimana orang Arab menjaga hubungan nasabnya. Maka kata Nabi, a'rifu ansabakum tasilu arhamakum. A'rifu ansabakum, kenali jalur nasabmu. Setelah disuruh kenalin, tasilu arhamakum, sambung tali silaturahimnya. Jangan kenal doang, itu siapa? Itu sepupu kamu, udah segitu doang. Enggak, datang silaturahim sekali-kali kalau pas ada waktu. Kalau pulang jalan-jalan umroh, ya daek ke rumahnya, bawa ini ada kurma, ada zam-zam, sebotol aqua. Enggak beli banyak, yang penting kebagian semuanya, kan bahagia. Jadi bukan dikenali doang saudara itu, tapi disambung tali silaturahimnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq tidak disebut sama sekali apa? Karena kata Nabi, fa innahu la qurba alaikum idza quti'at. Saudara itu enggak ada dekat, enggak ada jauh kalau diputus. Dekat kalau berantem terus. Orang Betawi bilang bekia-kia. Dekat tapi bekia-kia terus, ya jadi jauh. Jauh kalau disambung jadi dekat. Ini orang Arab nih. Ini masalah nama Abu Bakar nih. Sehingga Abu Bakar itu tidak disebut namanya. Kenapa Abu Bakar nggak disebut nama bapaknya? Karena ada satu kejadian peristiwa yang menyebabkan Abu Bakar sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Apa itu? Ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, banyak orang kafir Quraisy yang mempertentangkan, nggak percaya, nggak mau nerima. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu wa linuriyahu min ayatina. Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dalam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, hanya semalam saja. Apa iya? Bener gak? Coba kalau dari Mekah ke Palestina itu berapa ratus kilo itu? 1.500? Tahu ya. Ya, tapi bisa sih diukur, sekarang ada aplikasi itu ya, mengukur jarak ya, itu bisa ketahuan. 1.500 coba, cuman semalam saja. Kan banyak yang nggak percaya karena ghairu ma'kulatil makna, ini di luar akal manusia. Tapi Abu Bakar nggak perlu nggak menyaksikan itu. Maka nama As-Siddiq itu disematkan kepada Abu Bakar karena peristiwa itu. Abu Bakar orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Jangankan Isra Mi'raj, kata Abu Bakar, Nabi Muhammad terbang ke langit pun aku sangat percaya. Amantu bi Muhammadin, kata dia. Aku beriman kepada Muhammad zahir batin. Bukan hanya akal kami saja yang beriman, tapi batin kami juga beriman, kata Abu Bakar. Nah, maka dari sebab itu dia diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu dalam bahasa Arab, Siddiq itu artinya kebenaran yang masih membutuhkan data yang lebih banyak. Kebenaran itu belum mutlak, masih dipertentangkanlah kebenaran itu gitu. Ya, termasuk peristiwa Isra itu kan dipertentangkan, betul gak? Sehingga apa tuh? As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dengan mutlak, nggak perlu mempertentangkan. Nah, jadi As-Siddiq itu kebenaran yang apa?
yang masih dipertentangkan orang, sehingga dia mula-mula membenarkan, sehingga itulah yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang pertama Abu Bakar beriman, juga termasuk orang yang pertama Abu Bakar setelah Siti Khadijah, ya termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam itu Abu Bakar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita mau kenal Abu Bakar As-Siddiq, kullu malihi lil Islam, semua hartanya untuk Islam itu Abu Bakar. Makanya wajar kalau kuburnya itu bersanding kepada Nabi. Memang orang yang sangat dicintai, selain mertua Nabi, memang dari hubungan dari sejak awal tuh Abu Bakar kepada Rasulullah sangat-sangat dekat dan sangat-sangat penuh dengan kasih sayang yang melampaui daripada kasih sayangnya sesama manusia. Abu Bakar tuh semua hartanya untuk Islam. Waktu Bilal ibni Rabah disiksa itu, harta yang dikeluarkan oleh Abu Bakar nggak sedikit. Waktu awal-awal Islam tuh ditebus dengan ratusan unta merah, bukan unta biasa, unta merah, namanya khumurin ni'am. Kalau dalam Arab itu unta merah namanya khumurin ni'am. Orang yang ngaji itu dapat pahala lebih afdal daripada unta merah, afdalu min khumurin ni'am. Orang yang ngaji itu pahalanya lebih afdal daripada sedekah unta merah. Unta merah itu harganya miliaran Bapak Ibu. Satu unta itu mengalahkan mobil Fortuner satu. Jadi ibu kalau datang ke pengajian itu lebih afdol daripada sedekah Fortuner. Punya Fortuner aja kagak, kipingnya aja kagak punya kiping kalau bahasa Betawi. Tapi orang yang ngaji, dia dapat pahala afdolu min khumurin ni'am, lebih afdol daripada sedekah unta merah. Ini Abu Bakar tuh kullu malihi lil Islam. Dalam perang Tabuk, perang yang terakhir, ya Tabuk ya, perang terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi itu ya, oleh orang-orang Persia, itu kan dikenal dengan Jaisul Usrah, tentara yang melarat. Karena udah habis-habisan harta udah untuk membiayai peperangan. Sahabat udah ngeluarin gandum, udah ngeluarin unta. Ketika itu udah habis-habisan. Terakhir perang yang dialami Nabi ini modal udah krisis. Akhirnya Abu Bakar keluarkan semua hartanya. Nabi Muhammad menyeru, ayyuhal muslimun, ayo orang-orang muslim keluarkan hartamu untuk di jalan Allah, buat perbekalan para tentara Allah. Udah habis. Akhirnya Abu Bakar keluarkan semua. Rasulullah sampai tercengang. Akhirnya dengan bertanya, ya Aba Bakrin, kok dikeluarin semuanya? Madza tarakta fi baitik? Apa yang kau tinggalkan di rumahmu, kau sisain apa kok semuanya dikeluarin? Apa jawaban Abu Bakar? Taraktu fi baiti, yang ku tinggalkan di rumahku adalah wallah wa rasul. Yang ku tinggalkan di rumahku adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini Abu Bakar. Wajar kalau dia sebab apa? Dia sangat mulia dalam pandangan Allah. Sallu ala Muhammad. Wajar kalau dia sampai mimpi begitu. Falamma intabaha zahaba ila rahibin an-nasara liyas'alahu. Dan maka tatkala dia pergi menuju kepada apa tuh? Rahib ini ahli ibadah tapi dari apa? Pastur ya. Apa? Kiainya orang Nasrani. Itu namanya rahib. Tapi Nasrani yang masih samawi ini, yang masih benar. Liyas'alahu, untuk menanyakan ia kepadanya masalah anir ru'ya, dari masalah mimpi itu. Fahadhara, kemudian ia hadir, waqala ar-ru'ya, dia menanyakan tentang mimpinya. Wa talaba minhu at-ta'bira, dia mencari arti daripada mimpinya itu. Faqala, maka menjawab ar-rahibu oleh si rahib, min aina anta, ente dari mana?
Dia cerita saya mimpi kada wa kada, dia nanya, min aina anta? Ente dari mana? Kata pastur, qala min Makkah. Saya dari Mekah. Qala min ayyi qabilatin? Kamu dari kabilah apa? Kata orang apa? Kata kiainya orang Nasrani. Karena dia orang Nasrani itu di zaman Nabi yang masih betul-betul agama Nasrani itu hafal Injil, sebagaimana banyak ulama hafal Al-Quran. Di Injil itu disebutkan nanti akan datang Nabi terakhir, Nabi Muhammad, ismuhu Ahmad, ya, sehingga dia tahu betul ciri-ciri Nabi terakhir. Maka ditanya, min aina anta? Engkau dari mana? Ya. Min ayyi qabilatin? Dari qabilah apa, suku apa? Qala min qabilati Taimim, dari qabilah Tamim. Ya. Qala wa ma sya'nuka? Apa pekerjaanmu? Qala at-tijarah, saya berdagang. Itu ditanya Abu Bakar, kamu dari kabilah mana? Kamu dari mana? Dari Mekah. Suku kamu apa? Kemudian kerjaan kamu apa? Ya, sampai ditanya begitu. Qala sayakhruju fi zamanika rajulun hasimiyyin yuqalu lahu Muhammad al-Amin. Sayakhruju, ya. Sayakhruju ini bakal akan datang, akan tiba, akan keluar, ya. Fi zamanika, di zamanmu nanti kelak, rajulun hasimin, seorang laki-laki dari kabilah Bani Hasyim. Yuqalu lahu, yang dikatakan kepadanya Muhammad al-Amin. Tuh, akan datang. Dia apal betul orang-orang rahib itu, kiai-kiai Nasrani itu, ciri-ciri Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad kecil dibawa ke daerah mana, Palestina atau ke Mesir gitu, ada seorang rahib ngelihat ciri-ciri Nabi, disuruh bawa pulang tuh pamannya. Bawa pulang. Ini bahaya, nanti kalau orang Nasrani tahu dibunuh ini dia. Kenapa? Ciri-ciri Nabinya jelas di matanya. Di kitab Injil itu dijelaskan mata Nabi Muhammad seperti apa, itu mencolok sekali cirinya, sehingga akhirnya disuruh bawa pulang. Di Sam atau di mana itu kejadian itu. Pulang, bawa pulang. Bahaya ini, nanti dibunuh. Karena ini ciri-ciri kenabian sangat nampak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan dia berasal dari suku Bani Hasim. Wa huwa yakunu nabiyyu akhiriz zaman, dan ada ia termasuk nabi akhir zaman. Apa kata pastor tersebut? Laula dzalika lamma khalaqallahu as-samawati wal aradin. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, ini langit dan bumi gak bakal diciptakan oleh Allah. Jadi dari mimpinya itu nanti seolah-olah Abu Bakar akan membekap Nabi akhir zaman. Begitu maksudnya. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, ini sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah dijelaskan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Maka Bapak Ibu sekalian, hikmahnya dari hadis yang ke-6 ini ya, bahwa ya, dengan ibadah salat ya, kita harus apa? Bersegera menyempurnakan ibadah salat kita. Salat jangan asal salat. Dan memuliakan hari Jumat. Jangan bersantai-santai, apalagi bermaksiat di hari atau malam Jumat. Jadi keutamaan malam Jumat. Dan begitu juga ya, sahabat Abu Bakar ya, memperoleh kemuliaan diantaranya dengan keutamaan ya, salat. Ya. Maka kita jaga salat kita. Jangan sampai ya, kita keluar dari fitrah kita. Karena fitrah orang muslim, orang mukmin, muslimah, mukminah adalah salat. Tatkala salat itu hilang, maka hilanglah fitrah dalam dirinya. Sebagaimana ikan diangkat dari air, di situ awal penderitaannya. Sebagaimana fitrahnya burung disangkar
ditangkap sama orang, di situ mulai awal penderitaannya. Maka jangan tinggalkan sholat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.